Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, syukur yang tidak berhenti kita ucapkan kehadiran Allah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa terasa perputaran waktu 10 hari pertama sudah kita jalani Ramadan tahun ini. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, kita coba pagi ini tukar pikiran, kita ambil salah satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu baru separuh ayat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai karena hartamu, karena anakmu, an zikrillah, dari ibadat kepada Allah. Kalau kita analisis tafsirnya, Bapak Ibu, Allah itu sangat tahu bahwa ada sebagian hambanya lalai karena harta. Sangat tahu Allah Ta'ala itu. Innallaha ya'lamu ma tusirru. Tusir itu sarra yasirru. Sirrun, rahasia. Sesuatu yang belum dikeluarkan dalam hati ini, Allah telah tahu rahasianya. Jadi sebahagian dari hamba Allah itu ada yang tergila-gila dengan harta sehingga tidak kenal dengan ibadah kepada Allah. Ada kenal tapi alasannya ribuan, bukan 1001, ribuan. Nah, coba kita baca sejarah. Pertama si Sa'labah. Sa'labah itu orang taat itu, Pak. Abid itu orang yang rajin ibadat. Kalau abdun berarti hamba Allah. Kalau abid orang yang rajin ibadah. Benar-benar rajin. Abid beliau. Sehingga dapat beribadat itu gantian dengan istri. Tidak dapat berjamaah. Karena ketiadaan harta. Akhirnya minta kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya Rasul, tolonglah doakan aku ya Rasul. Supaya aku dapat pula seperti orang banyak tu, sama-sama berjamaah. Dapat pula saya impak wakaf sedekah. Tak usah, kata Rasul. Cukuplah yang ada ini. Kalau nanti harta kamu banyak, kamu lalai. Jadi nyinyir itulah. Nyinyir itu bahasa Inggris, Pak. Nyinyir itu. Kalau bahasa Siko, nyinyir itu apa, Pak? Nyinyiu ya. Itulah, hari ini minta, besok minta lagi, besok cakap lagi. Nah, akhirnya gini aja dah. Sekarang aku kasihlah di kau kambing 2 ekor, 1 jantan, 1 betina. Nah, dengan rezeki itu berkembanglah. Beranaknya kambing itu 2 ekor sekali beranak, 3 ekor sekali beranak, 4 ekor sekali beranak. Akhirnya lah banyak kambing tidak bisa ikut solat berjamaah.
Ala dia alau dia orang kampung. Salaba jan siko jo bakawalo lah, jauh lah siko busuk kampung deknya. Memang kambing tu memang agak busuk, agak amis apanya kan, kotorannya itu. Itu makanya kalau ke awak siko kan kalau kawan ulun makan kambing lah pak, kuah kambingnya tu naik tensinya. Beda dengan kambing di Arab. Kalau kambing Arab dah ada dah. Aman-aman aja nya. Contoh kami dulu dengan rombongan haji itu badal haji menyembelih kambing. Kami minta 3 ekor untuk dimasak. Bayayo kawan makan kambing. Nah, ada naik tensi dah. Nah, ada naik tensinya dah. Kiranya setelah dipelajari kambing Arab tu patu-patu apa. Iya. Contohlah waktu menyembelih itu ditarik 1 ekor, dipegang telinga dia orang Kabalo tu berapa orang awak yang bayar dam itu sampai 10, sampai 15. Yang kambing lain tu mengikut sampai 15. Nak ada balau-balau dah. Ikut aja nya. Yang menyembelih ndak perlu ada 3 orang 4 orang pegang. Seorang aja nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 orang aja. Ndak ada meronta-meronta kambing tu dah. Kalau ke awak kau itulah heran je nengok balimo kadang-kadang mau gang kambing tu, Pak. Nak lo godang kambing tu kocok lo yang kerengkang godang tu. Menogang maya menu apa menokan kepalanya ke pulau yang mogang kakinya kalau tangan kau moga pulau. Itulah kambing tu ke awak kau. Makanya kambing tu ke awak alam daging makan dia kuai wala naik tensi dia. Dia kambing Palawan kambing awak siko, Pak. Di kampung kami. Kalau siko merasa lebih parah dari itu. Nah, akhirnya gimana? Minta zakat. Kan wajib itu, ternak itu wajib keluarkan zakat. Tak mau. Itu contoh, udah gila dengan harta. Akhirnya, Qarun misalnya. Sebut dengan harta Qarun itu kan. Jangankan rumahnya, kunci WC-nya itu emas itu, Pak. Kunci WC-nya itu emas. Awak jangan kunci WC, kunci almari je dah omnya dah. Emas. Tapi karenanya kikir ditelan Allah Ta'ala. Makanya kalau kini dapat harta Qarun, banyak harta Qarun itu kata orang. Allah sangat tahu siapa hambanya yang lalai karena harta itu. Sangat tahu Allah. Kemudian, coba tengok orang pemurah dengan harta yang tidak terhirau dengan dunia ni. Harta tu betul-betul untuk ibadah. Mana contohnya? Wah ambil di zaman Rasul yang agak dokik seketik. Zaman Rasul. Mana? Umar bin Khattab. Coba. Habis hartanya. Sampai-sampai menyamar beliau malam hari. Adalah amak-amak merabui batu. Cucunya menangis. Nah, kenapa Umar bin Khattab pemerintah kami, kerajaan kami, pemerintah kami tidak peduli kami do zalim. Dia sendiri yang balas dosanya itu. Dia antar gandum kalau bahasa awalnya, dia antarlah boleh banyak-banyak ke rumah amak itu. Habis hartanya Umar demi harta, demi agama. Tidak ada apa-apa. Rasulullah, coba tengok sampai hari ini. Berapa hektar itu apanya maukah kurmanya? Tak ada. Berapa banyak hotelnya di Mekah Madinah? Tak ada. Tak ada. Kenapa? Karena dia tahu. Utsman bin Affan. Kalau payah ke Madinah ama ayah mohon maaf, ini Raudhah. Kemudian di sampingnya makam Rasul. Di dalam ada makam Abu Bakar, ada Umar, ada Siti Fatimah. Tapi yang sahabat lain tak disiko dah, Pak. Utsman dibaki. Habis harta Utsman itu paling kaya, atau sahabat Rasul yang paling kaya, Utsman itulah yang paling kaya. Habis hartanya demi agama. Itu kan laki-laki Ustaz. Padusi Siti Khadijah. Siti Khadijah ya Rasul, iko cincin ambo ya Rasul, jual lah ya Rasul. Ya Rasul, iko golang ambo, jual lah Rasul. Bangunlah ke masjid, bangunlah madrasah. Ya Rasul, iko duku ambo, jual lah tu adol dalam mangkuk ketek tu penuh dia ome.
Ambillah boleh ke tombak, boleh ke kuda untuk berperang dengan sahabat. Ambillah. Macam itu Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah kini jangan baca lah ni Pak. Jangan minta le minjam ni nak dapat dah Pak. Tu Siti Khadijah kini tu. Tapi di kampung kami, Siti Khadijah saya kan pemurah orangnya kan. Iya Bu. Iya pemurah Siti Khadijah sika. Le sahur tadi nak. Awak kadang-kadang ke bini awak pinjam Bu, enggak. Kamu buat modalnya, indah. Nanti kan papa ganti, indah. Atau Siti Khadijah sika tu. Entahlah. Mana lagi orang gila dengan harta tidak ibadat kepada Allah. Ni saya kasih lagi mak ayah contoh. Karena Allah itu sangat tahu siapa hambanya yang benar harta dijadikan ibadah atau hanya gila dengan dunia ini. Contoh, mohon maaf bagi mak dan ayah kami yang sudah berangkat haji atau umrah. Yang belum mudah-mudahan dipanggil Allah Ta'ala secepatnya. Amin. Anu berasal tadi Pak Anton? Mereka agennya mereka. Ada awak pergi ziarah di Madinah itu namanya Jabal Uhud. Orang yang mengerti untuk ziarah ke Jabal Uhud itu mak ayah, pertama inyo kejar ibadah dulu. Bagaimana mendengarkan sejarah terjadinya peperangan Uhud. Diterang kalau ada Ustaz Iko, ada Buya Iko, ada Angku Iko. Khusuknya bukan main. Para syuhada Uhud itu meninggal. Dikebumikan dengan baju peperangannya, berdarah-darah, segala macam. Khusuk bukan main. Tutup dengan doa, tetesan air mata. Mereka meninggal harum. Mereka laisal jaza, tidak ada balasannya ila jannah kecuali surga. Ya Allah, matikan pula kami dalam keadaan syahid. Ya Allah, itu doa Ustaz menangis-nangis. Yang mengerti. Yang tidak mengerti doh, nya ndak ikut dalam apa tu, ndak ikutnya dalam nasihat-nasihat itu doh. Apa dibuatnya gila bola foto. Itu kenapa? Kena dunia. Foto-foto situ dulu ndak mendongah tu. Atau sebahagian di pinggir di bawah Jabal Ruman itu, di bawah bukit Jabal Ruman, Ustaz tu pidato sekolah topik Rasulullah baparang itu. Pasukan panah di atas 50 orang yang dibawa dengan tombak, dengan pedang. Rasulullah dengan pamannya Hamzah. Oh, macam-macam lah keterangan Buya kita luar biasa. Yang kawan tak mengerti, nah ya kata Jabal Ruman tu, bapak-bapak. Yang tak mengerti lagi, yang dengan harta, belanja. Leta bayang dia amak japak tu nak. Leta coba buat macam itu. Nah tu contoh Pak, contoh. Yang mengerti dengan ibadah, bahwa berangkat ke tanah suci itu adalah ibadah. Jadi bukan mabuk dengan dunia. Aku nak tiba di Jabal Uhud, belanja. Tiba orang berfoto. Tak boleh Ustaz, boleh. Tapi ibadahnya tu cari dulu. Maknanya la tulhikum amwalukum. Janganlah kalian lalai karena hartamu. Hartaku sama ayah sampai di mana lah, selalu buya-buya sejak dulu. Angku kampung awak, ayah sama awak pun cakap. Sampai kini, sampai di mana lah. Kau mau tengok ama-ama ayah aku nak datang subuh, Masya Allah. Tak lama lagi berangkit lagi. Bu, cuba tengok kawan kiri kanan, mak. Tengoklah kawan kiri kanan. Ada pucuk-pucuk tanggung, sekejap dia tu. Saya bisa tes. Bagaimana awak tes salah seorang tak? Okey, ama-ama hari ada yang mau dites? Masih lama nak hidup di dunia kau? Tak ada regu B? Ada yang mau? Tak ada regu C? Tak ada. Ayah-ayah regu A ada yang mau dites? Kalau nak mau nunjuk tak lama dah mak ayah. Rasulullah hidup hanya 63. Kata beliau, umur umat saya lam yazid walam yangkus. Tak jauh beda. Kok lebih tak apa-apa, kok kurang tak seberapa. Maka umur umat Nabi Muhammad yang banyak meninggal antara 50 dan 70.
Kau ayah kau ada lah 62, 63, tak lama lah kau. Sekali pemilihan umum lah tancap buah gas ni dah. Coba. Habis kontrak kita tu habis. Tak ada lagi dunia ni untuk awak. Sampai di manalah harta untuk awak tu nanti. Coba. Mobil tinggal, rumah tinggal, kebun tinggal, sawit tinggal, kolam renang tinggal, toko tinggal, emas tinggal, semuanya tinggal. Tinggal. Tak ada untuk awak. Mak dan ayah mohon maaf, ada baku lewat. Kita buatlah 5,000 di dalam itu atau 10,000. Uang kita 100. Kita masukkan dalamnya 5,000 atau 10,000. Tinggal lagi 90,000. Yang kita terima besok yang mana? Lah ya apal dia. Itulah untuk awak. Itulah untuk awak. Saya mohon maaf lah Bapak dan Ibu yang terhormat. Kalau Ustaz Musir ni kan sejak dulu kami lah kocik-kocik tinggal masjid, tinggal musola. Dulu ni kan musola dulu namanya ini, musola. Ini yang papan, lantainya tanah plastik. Itulah dulu. Jadi masjid sampai paripurna yang megah kayak begini. Berapa itu harta orang-orang tua dulu tu berwakaf di sini. Ada papan, ada paku, ada besi, ada cat sehingga jadi megah seperti ini. Apa yang mereka berikan, apa yang Bapak Ibu tanam, itulah yang awak tuai. Makanya akhir-akhir ini mak dan ayah, banyak pula hamba Allah yang tahu Allah itu. Wa alif qulubana, hatinya dibolak-balikkan Allah Ta'ala yang dulunya cinta dunia. Hari ini dia korbankan hartanya untuk amal ibadat akhirat. Adanya bangun masjidnya surang aja, nya bangun masjid sekeluarga, nya bangun panti asuhan sekeluarga. Adanya boleh ambulan untuk masyarakat. Luar biasa Pak, luar biasa kalau akhir-akhir kini luar biasa. Malah kami dengan YouTuber ini ada anak muda Pak, berdua beradik kakak. Berdua adik kakak, kerjanya hanya kuli bangunan Pak. Bukan tukang asli dia. Yang ikut Pak tukang, kuli bangunan. Karena tidak ada masjid di kampung dia tu Pak. Dia tekad dua beradik bagaimana bisa bangun masjid. Dua beradik kakak bangun masjid tanpa ada minta-minta ke mana-mana Pak. Kok dibantu orang? Iya, kok tidak apa-apa. Saya rasa kecil sedikitlah dari ini. Cantik juga masjid itu. Dua beradik kakak Pak, coba bayangkan. Dia tidak alim, dia tidak ulama, dia tidak orang kaya. Orang biasa, tukang. Kita yang mampu ini apa baru? Apa baru? Makanya saya bangun pesantren sejak tahun 2004 mulainya. Sampai hari ini. Tidak ada saya buat proposal ke gubernur, bupati, wali kota, tidak ada. Yang buat ke proposal, ibu hati Pak. Rasukayo, tidak jadi. Rasukayo, tidak jadi. Padahal itu kawan kita akar rumah Pak Gubernur. Dalam Ramadan itu 10 hari. Saya jadi imam dulu-dulunya itu untuk Ramadan itu, tarawih. Ganti pula gubernurnya. Saya juga lagi dengan buya-buya yang lain. Tidak juga saya buat. Kepala Biro Keuangan, Biro Kesra, akrab kita anggota Dewan, akrab kita sampai hari ini. Tidak ada, saya tidak ada. Ngonya-ngonya tidak ada. Kok dibangun, Alhamdulillah. Kok tidak ada apa-apa. Karena mereka lebih tahu untuk jalan ke surga itu lebih tahu mereka dari awal. Ada lagi hamba Allah dulu dari sini. Bangunnya dapur untuk masak. Sampai hari ini. 500 anak sekali makan itu. Sahur tadi 500 orang. Maghrib buka bersama 500 orang. Coba apalagi kalau tiba masak doa kitab Pak. Oi. Nak doa malah biar mak habis. Makanya kalau mak ayah besok kalau ada kuih rayo Ustaznya masak itu masuk dalam toples. 1 minggu tak juga rusak, 2 minggu tu rusak seketek. Besok kumpulkan masjid kau. Undangan Ustaz Kariman. Ada kuih rayo di masjid kami, Masjid Raya Mulis Musinin. Ada satu backup Ustaz, saya jopui. Takkan lama tiba di pondok, tak lama Pak. Jangan ketika hari 3 jam tak sampai, jangan paling lama 30 minit, putui Pak. Kalau tak masuk dah.
Coba tuntung atau batuntung bahasa Inggrisnya, batuntung. Itulah mak dan ayah, nikmatnya luar biasa. Di pesantren nikmatnya luar biasa. Nah, sampai hari ini tidak ada bayar SPP, Pak. Lebih kurang 500 santri kita tidak ada bayar SPP. Saya coba gratiskan semuanya. Yatim kah, kaya kah, miskin, pangkat jabatan orang rakyat jelata biasa, perai. Anak yatim, saya bantu uang makannya. Uang makan kena 650, saya bantu 300 satu orang, dikali 52 orang, berapa puluh juta itu satu bulan saya bantu. Kadang-kadang merengek, jual maknya kadang-kadang datang cawa. Ustaz, ada apa, Bu? Kalau 2 bulan uang makan anak tak bayar, Ustaz. Kenapa, Bu? Ayahnya tak ada. Itu apa solusinya? Tak hilang keadaan, Ustaz. Ada solusinya, Bu, supaya gratis. Apa dia, Ustaz? Ganti ayah jambong. Lawak baik buka pendaftarannya tak lebih cahaya tu, Pak. Bu. Bu. Ibu, kalau kami ni nambah isteri senang tak hati, Bu? Bu, ulang balik. Jangan salah jawab, nak kau Ramadan ke? Ibu, kalau kami laki-laki kau menambah bini, senang hati ibu tak? Makan, itulah. Tak. Betul lah, inilah kita orang timur ini, mak dan ayah. Kalau saya jalan-jalan, mohon maaf, jalan-jalan di Mekah Madinah itu, cakap-cakap di, ya baik di Jabal Ma'ni, atau istilahnya di Jabal Uhud, di Jabal Rahmah, di Mekah. Kan ada apa-apa tu dorong gerobak. Dalam gerobaknya itu, ya ada mukena, ada sorban, ada buah kurma, ada tasbih, ada gincu, dan lain-lain. Itu yang dijual di apa tunya? Umurnya hampir 70. Dia tanya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Apa kabar? Baik. Lama-lama cita-cita jadinya tanya, kam zauja, berapa orang bini apa? Dijawabnya, salah satu 3 bini dannya. Anda orang gerobak, kau jawab 3 bini, Pak. Kamu alat berapa orang anaknya? Isna asyara, 12 orang anak dan ni. Atau lama-lama cerita dia balik. Dia ceritanya ke awak. Wa antum kam zauja, wa ang bara bini ang. Wa jawab, al-wahidah, surangnya Pak. Hai bakhil, bongak wa ang mahnya lemah. Pantang-pantang. Jadi sambungnya dah, Pak. Begitulah. Tapi awak Indonesia kan tak amu dah. Biarlah susah sesama susah. Pokoknya awak sehidup semati. Itulah perempuan kampung awak kau. Makanya awak kau Pak susahnya lisui kajui awak kau ada produksi kata Pak. Pak. Oh Pak. Ya kau ada dingin tanggung badan ada gini itu lah Pak. Dapat piti baik ke bini. Dapat piti baik ke bini. Kadang-kadang minta piti, tak boleh kok, tak juga ada lah. Awak punya piti, awak lah minta, tak lah dapat dah Pak. Entahlah. Bu. Makanya di mana-mana, mak dan ayah yang bangun masjid, madrasah, dan lain-lain. Ibu-ibu yang banyak membangun Pak. Kenapa? Karena ibu banyak duitnya. Apa-apa kok gaya aja kok. Saku kerote je si dalamnya. Makanya kalau ingin ibu nanti membangun, tak susah. Ibu punya harta banyak, ada emas 20, ada 30, ada 40, ada 50, malah ada 100. Coba, harta saya selama Ramadan ini Ustaz, guru mengaji yang mengajar di MDA, yang mengajar di masjid, yang mengajar di rumah, di TPA itu, saya yang akan menggajinya. Pokoknya semua guru itu 7 orang, saya yang akan menggajinya. Jadikanlah harta awak untuk itu. Namun kadang-kadang ibu hati Pak, ibu hati. Kami kan alumni ngajar ngaji tak, imam awak luar biasa, suaranya masya Allah, tajwid fasohanya. Lepas bini imam tak? Tak kalau tak, kan awak cari kan gitu kan. Taknya kadang-kadang lain pula, mak ayah anak muda kini tak bahasa leo, ke bini tak, tu tiada nak tengok apa. Kadang-kadang ada ayah yang bini lah, yang nikah lah, dia kau dah punya mobil, dah punya rumah. Sawit kau ada, toko kau ada. Mau apa lagi, Yong? Sabarlah ayah, besok kan undang Datuk. Datang undangan Datuk, sadarlah tu. Sabarlah. 6 bulan, 7 bulan dah je nikah dah. Itulah anak muda kini. Tak pasal leo, Pak bini dah, Pak. Lain je awak yang hadir kau, awak kau lain pula nak menambah je kau jawab apa. Ini Pak Imam ya. Nah, coba.
Pokoknya guru ngaji yang ada di kampung ini saya yang bayar, saya yang bayar gajinya. Entahlah kami kok kan mantan guru MDA, mantan guru surau Gomosoji. Makanya kalau dipanggil lah saya oleh Pak Wali Kota Kariman atau Pak Gubernur Kariman, singkong. Di kau itu kan S3 doktor, betul. Ini pekerjaan ada 5. Mana yang Kariman pilih? Jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK atau PDTA. Kalau boleh dia memilih Pak Guru TK dan pilih maklum Pak Guru TK le Pak. Kalau jadi dosen non dia sakit utak, membuat makalah ti ai. Yang dihadap mahasiswa mesti nakal aja banyak. Jadi kepala SMA, dulu guru SMA itu sama ayah dihormati. Kalau nampak mendorong sepedanya hilang anginnya ditambah, dibantu. Kalau kini tidak sepeda, angin-angin ini hilang sodo Pak. Kadang-kadang ada angin hilang sepeda dulu losap. Tu, lomak guru TK le. Kalau guru TK tu masuk je 8 bulan je 10 Pak. Modal cik balon koda 5 malah tu pulang le Pak. Iya. Jam 9 naik cari incing nomor apa namanya dah? Cari incing atau rincing Bu? Yuk anak-anak kita istirahat ya. Ya Bu Guru, sebelum istirahat kita makan kue ya. Ya Bu Guru, buka kuenya, buka. Dah buka kue. Kan mau tua kawan anak-anak tu. Keluar pula 2 orang guru dari kantor buat piring 2. Buka kuenya. Nyala pono lo pinggan. Yuk anak-anak, sebelum kita istirahat makan, mari kita doa terlebih dahulu. Mimpin doa hari ini kawan kita si Alek. Allahumma balik lana bima loja'tana. Pawi konyang kain 3 hotel 1 tahun, gaji saya tali muati sebulan. Makanya guru TK tu gaya kala dosen ni Pak. Cuba. Ngajar ngaji, dia togang wekji ko ha. Le tentu dah ama le tentu nama wekji orangnya. Itu bahasa Inggris nama. Udah lehernya, oi jangan heboh, hoi baca ngaji, hoi. Nggak habis-habis doh Pak, anak pandai ngaji, pandai azan, didikan subuh, solat jenazah, baca doa. Hebat anak-anak kita. Guru ngajinya 150.000 gaji sebulan ya Pak. Lah 3 bulan lo nak bayar pengurus doang deh. Makanya Oktober kalau tidak salah tahun kemarin saya adakan musabaqah tilawatil Quran antar guru MDTA atau guru surau se-Riau, se-Provinsi Riau. Saya hadiahkan umroh. Tidak ada minta-minta sumbangan kepada kiri kanan kan tidak ada. Dia tengok, dia bilang sama umi, ya ada rezeki. Dia tengoknya amplop sedekah orang. Ada bang, tolong sisihkan. Kita umrohkan guru yang adakan musabaqah hari ini. Bawa umrah. Kalau nak bilonya kan dapat umrah, bilonya kan dapat haji, bilo kan dapat umrah. Bilo kan dapat ke tanah suci. Yang 250 gaji sebulan ni tidak bayar itu. Coba. Juara 1 dapat tembilahan, juara 2 dapat kampar, juara 3 dapat kampar. Juara 1 saya barakan umrah, juara 2 dan 3 saya kasih emas. Jadi kau nak buat musabaqah, hadiahnya amplop. Kalau sampai pulang lah habis isinya. Coba besok mak dan ayah pemuda remaja memperingati nuzulul Quran, Masjid Paripurna Mulisin mengadakan musabaqah tilawatul Quran. Golongan anak-anak hadiahnya komputer, golongan remaja hadiahnya Honda. Golongan dewasa umur 40 sampai 60 itu hadiahnya umroh. Kan mak itu. Saya rasa seluruh penduduk yang ada di sekitar sini jemaah kita mendaftar itu untuk peserta. Karena hadiahnya umroh tidak main-main. Undian 21. Dipersilakan. Duduk main tek tu datang. A'udzu billahi minasy syaitan. Kawan mabuk dia golak di bawah. Ya pede. Kena hadiah umrah. Kan gitu. Semuanya ikut itu. Itu kami yang tua-tua ni gimana Ustaz? Ikut. Tapi lombanya tingkat dewasa, tingkat tua-tua, umur 60 sampai seterusnya. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan? Ya kalau Honda mau kemana lagi Honda kita bawa tua-tua ini? Ya kan? Umroh dah didorong kita.
Umrah aja dah didorong kita. Kain kapan tu lah hadiahnya. Mati walai kain awak bawa lai, paham dah. Ini tidak mati kada kain iuran masyarakat dan 2.000 sebulan. Itu belum tentu orang semuanya ikhlas, belum tentu semuanya orang ridho. Makanya dari ini nanti bapak dan ibu selesai tiba di rumah, berangkatlah ke pasar, carilah kain kapan, bungkus untuk kita mak ayah. Mati kita kain kita jadi pembelinya. Harta banyak tapi kain orang wak bawa mati pak. Makanya kemarin tuh mohon maaf, ada guru saya di pesantren namanya Ihsanul Fuadi. Buya, ada apa Ustaz? Awak adakan pelatihan jenazah tahun kini oleh nadole. Jadi aku piti iuran anak-anak sedekah ambo ketek pula. Tolong berikan kain buya. Saya cari kain 2 kayu. Kiranya rahasia Allah luar biasa pak. Tidak lama setelah itu beliau dulu yang meninggal. Di kicu togaknya ambo. Seharusnya ambo berangkat umrah tanggal 26. Tanggal 23. Dipercepat umrah saya tanggal 16. Tanggal 19 beliau meninggal. Saya pas di Madinah mau berangkat ke Raudhah, beliau dipanggil oleh Allah. Makanya malam tadi buka puasa anak-anak dengan alumni itu adalah memperingati 40 hari meninggalnya ustaz kita itu. Luar biasa. Haratui nyonya bo awak coba. Makanya la tulhikum amwalukum, janganlah awak lalaikan harta mak ayah sampai di mana. Oh saya enggak Ustaz, saya guru yang imam itu berapa orang yang ada musola di masjid di sini saya gaji. Saya enggak Ustaz. Saya di kampung saya itu musolanya data gendeng lah, enggak roboh. Saya bangun Ustaz. Itulah mak ayah dia sebut dengan sedekah jariyah. Oh saya tahu Ustaz. Tu ada orang miskin itu Ustaz, sumurnya mandinya menompang sabola, bornya enggak ada. Kami bangun sekeluarga Ustaz. Berapalah bornya itu? 2 tali muatui. Bangun kamarnya segala macam. Habislah 7 juta. Tapi mengalir pahalanya dunia akhirat. Itulah untuk awak. Oh kalau masalah anak, mak ayah mohon maaf lah. Untuk akhir-akhir ini, akhir zaman ni mak ayah. Tepuklah dada, tanya selera, tundukkan kepala. Ya Allah. Tak berapa lama lagi ya Allah saya menutup mata ya Allah. Terlipat nanti tangan di atas dada. Bertiga anak ambo ya Allah. Siapalah anak akan menyolatkan ambo. Siapalah anak akan memandikan ambo. Siapalah anak nanti akan mendoakan ambo. Nak nampak gambarnya dah pak. Nak nampak. Yang godang belagu ayam kerojonya pak. Adik itu ikut kerojonya. Lepas dusi nak lolok di rumah dah. Padusi nak lolok di rumah uang lolok apa? Kita kadang-kadang tu lahirannya ayam nak tidur di rumah awak dalam kandangnya lolok no. Bertanya sama tetangga. Bu ayam saya yang kotek-kotek tadi bu. Sini ayam saya tidurnya bu. Anaklah seminggu nak lolok di rumah no ono ajanya. Itu nanti yang akan mendoakan awak itu. Makanya mak ayah bersyukurlah selama ini mak ayah banyak tanam modal di mana-mana. Banyak mak dan ayah bercocok tanam. Makin banyak bertanam, makin banyak kita menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Coba. Berangkat ke Padang Arafah, coba tengok. Berburu-buru datang berfoto-foto ke atas. Tidak mau mendengarkan sejarahnya Padang Arafah itu. Coba tengok negara-negara lain, mak dan ayah berpanas-berpanas. Mereka mendengarkan khutbah, mendengarkan pidato ceramahnya para kiai itu. Para ustadz itu, apa sebetulnya yang di Arafah ini? Yang awak nak gila bapak belanja. Rugi awak amak ayah, rugi awak. Lonceng istirahat Ustaz. Nah, cobalah mak dan ayah. Takkan rugi kita Pak, takkan rugi. Kalau dunia ini mak ayah. 3 baru periode kita jalani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baru 3 periode Pak. Alam roh, alam rahim, kemudian dunia. Baru 3 periode yang kita jalani. Ada 6 periode lagi mak dan ayah. Satu persatu akan memerlukan paspor, tiket
memerlukan syarat. Habis dunia, alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Yaumil akhir. Itu baru sebut dengan hari akhir. Banyak lama ayat. Alam kubur sangat sempit, alam kubur sangat gelap, alam kubur sangat sunyi, alam kubur sangat dingin, alam kubur sarangnya ular. Akan masuk sodawak ke dalam, Pak. Akan masuk sodawak ke dalam. Sementara kita selalu berdoa, ya Allah, jadikan kubur kami raudatun min riyadil jannah, bagaikan taman surga, ya Allah. Tapi kadang-kadang tu heran nambah sebagian yang awang awak, Pak, sebahagian. Solat indak, puasa indak, wirid indak, ke masjid indak, gotong royong indak, satu anak yatim indak. Nak ada rapat indak. Nak ada ikut dah mati nak masuk surga lah nyodo. Lema. Sonanglah puluh ni. Sedangkan mak dan ayah haji udah, umrah udah, impak iya, satu anak yatim iya. Cucu nanya tu, besok atuk masuk surga besok. Intalana. Nak tolok nyebut iyo dah awak dapat. Hanya ndak ikut dia nyolah nak dulu masuk pada awak. Bu. Mulai hari ini rapatlah ibu-ibu. Apa yang hendak dibangun di kampung kita ini, ambil harta itu satu emas, satu orang kubiak. Kau kubiak nama apa? Yang 20 emas, cubit satu. Yang 30, cubit satu. Yang 40, cubit satu. Cubit. Ada berapa orang kita? Ada 10 orang, ada 30 orang, ada 20 orang. Kumpul. Samia sang. 40, berarti 40 emas. Dapat lebih kurang 80 juta. Mau bisa mengumrohkan 3 orang. 2 orang dah lewat. Coba. Jadi tidak awak je yang tahu itu. Allah, ustaz kan ngecek. Tidak. Saya berbuat. InsyaAllah dan Alhamdulillah ma'ayah. Walaupun di pesantren kita anak-anak tidak bayar uang sekolah, perai. Tapi Alhamdulillah ada berapa tahun ini. Kita hadiahkan guru kita umroh 1 orang tiap tahun. Padahal kita tidak bayar uang sekolah. Tidak bayar. Guru pegawai negeri cuma 1 orang. Semuanya karyawan 52. 1 orangnya negeri. Honor semua dari kita. Ada aja rezekinya. Jadi mak dan ayah, kiranya makin banyak kita menebarkan perhatian dan kasih sayang. Allah lebih sayang lagi menengok kita, mak ayah. Dan itu sudah saya nikmati. Orang dulu mengumrohkan saya, orang dulu menghajikan saya. Kiranya Allah balas bagaimana cara bisa kita menghajikan orang dan mengumrohkan orang. Dulu kita dibayar oleh orang sekolah. Tidak terbayangkan oleh kita dibayarkan uang ngaji kita. Kiranya sampai hari ini Allah berikan kelapangan. Bukan 2-3 orang. Semuanya kita berikan. Jadi mak dan ayah, saatnya lah hari ini bertanam. Apalagi ini namanya Ramadan. Yang berlipat ganda diberikan Allah Ta'ala pahalanya. Bersyukurlah mak dan ayah selama ini bertanam. Bagi yang tidak, mari kita mulai. Mari kita mulai. Karena perjalanan hidup sungguh panjang mak dan ayah. Sungguh pandang. Makanya wal tanzur nafsu ma qaddamas li ghadin. Asal kata wal tanzur nazara yanzur unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamas li ghadin. Apa baru yang kamu perbuat untuk hidup yang lebih panjang. Nah, tanamlah di anak yatim, fakir miskin. Kalau ingin ditanam di pondok kita, silakan. Sekarang kita buat 2 lokal itu, lokal tahasus, khusus untuk anak menghafal Al-Quran. Baru 4 bulan kita buat lokal khusus. Sementara itu sudah anak yang ada hafal Quran, 15 juz dan 18 juz. Khusus hafiz Al-Quran aja. Nah itu ada sekitar 13 orang. Kalau yang semuanya hafal Al-Quran, tapi adanya khusus. Nah, kita buat ruangannya. Dan kemudian ruangan yang kedua, ada kita bangun ruangan untuk latihan imam. Nah, coba ada regenerasi. Saya yakin Pak Imam kita tadi itu tidak ada latihan dulu itu. Tapi karena ia gigih belajar sehingga jadi imam yang populer.
Kalau ayah-ayah saya ni dulu ada latihan ini. Usolli faradhal maghribi salasa raka'atin. Nah, makanya ayat yang kita baca ayat-ayat lenganan aja, Pak. Inna ta'ina wal asri qul huwallah, itu kayak itu ajanya tu. Sampai kini ayat hafalan. Tapi dulu hebatnya. Ayah-ayah dulu jadi imam, ustaz-ustaz dulu jadi imam, sampai hari ini tidak ada orang komplain. Karena ayatnya panjang indah, pendek indah, Pak. Ini kan al-hakum takasur, watinin kayak Pak Ustaz kita tadi. Kadang-kadang ada orang baca watinin melompat lagi ke wal asriyah aja dah. Langsung je watawasabil haq, watawasabil sabri. Nek kawan di belakang nak tahun tu dia loh dia. Itulah, tapi sebagian itulah imam-imam kita yang tidak terdidik dengan pasal, Pak. Akhir-akhir ini banyak pula bikin ngutuk jemaah belakang dia. Ngutuk gimana Pak Ustaz? Ayat ni panjang-panjang. Kadang-kadang mesti ada masjid musafir dekat pinggir jalan. Orang banyak nak kegiatan, nak ke Jambi, nak ke Padang, nak ke mana. Ini ayat panjang-panjang pula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai salaman lonjo tanda-tanda rukuk. Tengok amak dan ayah belakang dia menggegek kaki, menggegek. Nambah pula ayat berikutnya. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Biasa diajak mak ya ke masjid. Siapa jadi imam? Ya malam tadi je. Indak le. Kadang saya dengar itu kadang-kadang bapak dan ibu di Jumat hari kan biasa di channel RRI kita itu. Di masjid lain kita ada pulang. Saya dah nyetir mau pulang. Di masjid masih solat. Rakaat apanya ayat ni panjang-panjang. Tidak begitu. Cobalah berangkatlah mohon maaf haji kita 1 minggu akhir mau lakukan ibadah haji, itu para imam tu semuanya para hafiz Al-Quran, doktor, profesor, ahli tafsir, ahli qiraah. Tapi ayat pendek-pendek aja. Nak panjang-panjangnya dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan mereka begitu gayanya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Pendek-pendek aja padahal mereka hafiz Al-Quran, ahli qiraat. Kenapa dia mengerti sejak tadi orang lain di masjid sejak Zuhur, Asar, Maghrib situ je, Isya situ je. Nah boleh amak-amak doa Asar di masjid, dalam masjid, Maghrib dalam masjid. Berapa lama menahan angin Pak? Coba bayangkan. Kadang-kadang atau enggak lembu kudu dia menahannya. Iya, ibu dengan amak-amak kau nak pergi keluar kau takui. Berpisah jo kawan. Nya jauh pula, atau pek kau nak bisa masuk lai. Kadang-kadang dia ditahan. Tiba rakaat yang terakhir solat Isya tu akhirnya qalu je balik bijak imam tu bijak. Itulah makanya mak dan ayah buatlah pelatihan tempat kita. Alhamdulillah lah Ramadan ini ada santri kita dicater ke Malaysia untuk jadi imam. Karena paham di Malaysia tu sama dengan kita, banyak juga solat 23. Alhamdulillah. Dan ini tanggal 2 ya. Besok insyaAllah berangkat santri kita ke Mesir karena ikut kemarin tu kontes untuk mahasiswa ke Mesir. Alhamdulillah besok berangkat ke Mesir. Semalam sudah kita lepaskan dengan doa serta dengan kawan-kawannya untuk belajar. Itu sebenarnya fisabilillah itu. Anak-anak fisabilillah. Baik mak dan bapak, demikianlah pada subuh ini sungguh bermakna manfaat. Jangan kita lalai dengan harta, karena harta itu adalah bermakna di sisi agama kalau kita jalankan sesuai dengan agama. Berbahagialah mak dan ayah telah mempergunakan harta untuk ke jalan Allah. Bagi kita yang belum, mari kita qalilun bi qalilin atau qalilun fa qalilan. Demi sedikit-sedikit kita ansur sesuai dengan apa yang kemampuan kita. Demikian dan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita dan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul Allah